Halo semuanya, balik lagi dengan saya Muhammad Alif Maulana Iskandar dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data hasil dari analisis instrumentasi SEM. Nah, cara pengolahan data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode manual dan metode otomatis. Nah, pada part pertama ini saya akan menjelaskan menggunakan metode manual. Pertama-tama mungkin kita buka terlebih dahulu hasil dari analisis SEM-nya. Ini filenya. Nah, setelah terbuka, kemudian kita processing terlebih dahulu fotonya menggunakan fitur FFT ini dan juga di bandpass filternya. Kenapa menggunakan bandpass filter ini? Supaya ketika analisis ini terlihat lebih kontras gitu warnanya. Sehingga tidak tidak pusing lah melihatnya. Nah, kemudian setelah itu kita set scale dulu di shift, jangan lupa agar lurus. Nah, kemudian ke analyze, set scale, lalu non distance-nya kita isi dengan keterangan yang ada di bawah ini, yaitu 420 nanometer. Nah, unitnya ganti ke nanometer. Nah, setelah ini kita bisa langsung buka dulu measure-nya. Nah, supaya agak pusing bisa di zoom in zoom out gitu. Kita scaling satu per satu, mulai dari sini aja. Ini boleh mencari dari titik terpanjangnya. Ya, setelah di scale kita pencet Ctrl F lalu Ctrl M supaya hasilnya muncul di sini. Nah, di sini sudah muncul ya lengthnya. Nih yang atom pada nomor 2 ini lengthnya sekitar 80,6 nanometer. Mungkin untuk processing scaling-nya kita percepat aja supaya tidak terlalu lama. Nah, setelah proses scaling, ternyata bisa diketahui gitu si partikel ini bisa teranalisis sebanyak 198 kurang lebih. Ini untuk data-datanya dari awal. Nah, untuk data yang pertama ini yang panjangnya jadi nggak digunakan gitu. Kemudian kita bisa ekspor data ini ke Excel untuk kemudian kita pindahkan ke origin. Nah, ini udah aku pindahkan ke Excel. Nah, kemudian data yang ini, kecuali yang data pertama tadi, lainnya kita copy, lalu kita buka Origin Pro. Kita bisa paste, kemudian kita beri keterangan diameter dengan unitnya nanometer. Nah, kemudian kita bisa plot menjadi histogram. Nah, ini untuk histogramnya. Nah, histogram ini untuk melihat frekuensi seberapa banyak sih partikel dengan ukuran tertentu. Misalkan pada ukuran 80 ini sebanyak kurang lebih 23 gitu. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya kita akan mencari nilai regresi. Nilai regresi ini kita akan cari karena untuk mengetahui eh, seberapa apa ya, hmm,
kalau si partikel ini ukurannya sama gitu, hampir homogen lah. Nah, caranya kita bisa klik di sini, kemudian go to bin worksheet, ya kan keluar data ini, dan bisa kita kontrol, lalu kita plot ke kolom. Nah, muncul kolom ini, sebentar. Nah, muncul kolom, kemudian kita analisis, lalu ke fitting, kemudian di non-linear curve, open dialog. Kemudian untuk kategori ininya kita ganti ke pick function. Nah, untuk functionnya kita gunakan metode yang log normal. Kemudian kita setting advance. Jangan lupa untuk yang... Nah, di fit statistik ini R square-nya juga R value-nya kita munculkan gitu. Karena nilai R square ini yang kita tadi ingin cari. Down aja. Kemudian kita yes. Nah, kemudian setelah diklik OK muncul beberapa data gitu. Nah, yang digunakan itu nilai R square-nya nih, yaitu 0,79064. Nah, untuk nilai segini, ini tuh termasuk kecil lah, karena bisa terlihat dari tabelnya juga banyak partikel dengan ukuran yang berbeda gitu. Jadi chartnya ini banyak. Kemudian nah, data ini akan digunakan untuk diolah di Excel. Sebelumnya kita ekspor terlebih dahulu si grafik ini di dokumen KSA di sini aja. Oke. Nah, kemudian data yang ini yaitu XC, W, dan juga R square-nya akan kita gunakan untuk pengolahan di Excel. Ini kita buka terlebih dahulu ya. Nah, kita akan menghitung standar deviasinya dan juga polidiversitasnya. Nah, polidiversitas ini menunjukkan seberapa beragam ukuran partikelnya gitu. Nah, untuk X-nya kita bisa salin 83, 48395. Kemudian untuk W-nya itu 0,14823. 0,14823. Nah, kemudian kita akan mencari nilai standar deviasi dan juga polidiversitas. Nah, untuk rata-rata ukuran partikel ini nilai X-nya sama, kita bisa copy paste aja. Kemudian untuk mencari nilai standar deviasinya itu W per 2. Nah, nilai standar deviasinya itu sebesar 0,074115. Nah, kemudian untuk mencari nilai polidiversitasnya, caranya itu polidiversitas kita bagi dengan nilai XC atau rata-rata ukuran partikelnya. Nah, ini nilai. Nah, mungkin untuk cara bagaimana pengolahan data secara manual cukup sekian, dan untuk pengolahan data secara otomatisnya akan dilakukan di video selanjutnya. Bye-bye.